2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri kami berempat di sini adalah untuk menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita perkenalan sebentar. Ya, perkenalkan nama saya Inji Bangsa Faizan. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hadis. Perkenalkan nama saya Afiani Nur Wahyu Umaimi. Dan saya Ari Widodo akan sebagai moderator pada kali ini. Baik, next. Oke, kita langsung masuk ke materi tetapan kesetimbangan kimia. Silakan dibaca. Tetapan kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan ketika konsentrasi produk dan reaktan dalam reaksi kimia tidak berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu kimia, tetapan kesetimbangan kimia didefinisikan sebagai perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Next. Tetapan kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan kimia konsentrasinya dilambangkan Kc adalah perbandingan hasil konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Kc hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud larutan dan gas, sedangkan zat yang berwujud padat dan cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Next. Selanjutnya faktor reaksi dalam tetapan kesetimbangan. Pengaruh volume terhadap kesetimbangan dapat menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih sedikit atau lebih besar, tergantung pada apakah volume dinaikkan atau diturunkan. Pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan juga dapat menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada apakah tekanan dinaikkan atau diturunkan. Pengaruh suhu terhadap kesetimbangan dapat menyebabkan kesetimbangan bergerak ke arah reaksi endoterm atau eksoterm, tergantung pada apakah suhu dinaikkan atau diturunkan. Pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan dapat menyebabkan komposisi campuran kesetimbangan berubah untuk meminimalkan efek perubahan konsentrasi. Baik, di sini bisa kita lihat ada rumus tetapan kesetimbangan kimia. Bisa dilihat di sini tetapannya yaitu A ditambah dengan B menjadi C ditambah dengan D. Rumusnya di bawah itu K ditambah dengan C dikali dengan D, kemudian A dikali dengan D. Nah, kedua bilangan ini bisa kita bagi. Di bawah ada tertulis keterangannya yaitu K sebagai tetapan keseimbangan dan A sebagai molaritas zat A, B molaritas zat B, C molaritas zat C, dan D molaritas zat D. Next. Baik, kita masuk ke contoh soal. Yang soal pertama adalah mengapa nilai gamanya dipengaruhi H plus, W, dan OH serta tidak mempengaruhi H2O. Selanjutnya, mengapa H plus serta OH min dari air murni bernilai sama. Dan yang terakhir, berdasarkan nilai K air pada suhu 25 derajat Celcius, W tentukan H plus dan OH min dari air murni. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Dari reaksi bolak-balik tersebut ada yang namanya tetapan kesetimbangan. Tetapan 5 derajat Celcius. Kesetimbangan air atau KW dapat dinyatakan ini dengan penurunan rumus sebagai berikut. Nilai H plus dan OH plus dari air yaitu murni bernilai sama karena reaksinya merupakan reaksi reversibel. Ketika salah satu meningkat, yang lain harus menurun untuk menjaga produk dan konsentrasi dengan sama dengan 10 min 4 pada 25 derajat Celcius. Yang B, K produk koefisien atau reaktan. K sama dengan H plus kali OH plus OH min, dan KW H plus kali OH min. Yang diperhitungkan hanya spesi berfasa gas dan larutan. Yang C air murni sama dengan H plus sama dengan OH min, KW H plus OH min 1 kali 10 min 14 sama dengan H plus dikali OH sama dengan 1 kali 10
min 14 sama dengan A plus kali 2. A plus sama dengan O min Z. A plus sama dengan OH min sama dengan 10. Next. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Tentu saja ada. Baik, silakan. Ada yang saya ingin tanyakan mengenai bagaimana katalis mempengaruhi kesetimbangan kimia. Pertanyaan bagus. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Mungkin itu saya dijelaskan terlebih dahulu. Baik. Bagaimana katalis mempengaruhi kesetimbangan kimia? Oke. Katalis mempercepat laju reaksi baik maju maupun balik, tetapi tidak mengubah posisi kesetimbangan. Katalis hanya membantu sistem mencapai kesetimbangan lebih cepat tanpa mengubah nilai konstanta kesetimbangan atau K. Oke. Apakah ada yang memiliki pertanyaan lagi? Bagaimana pengaruh suhu terhadap kesetimbangan reaksi exotherm dan endotherm? Bisa diulang? Mungkin yang dimaksud itu apa yang terjadi pada kesetimbangan kimia jika tekanan sistem ditingkatkan. Baik. Jika tekanan sistem ditingkatkan dengan mengurangi volume, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang menghasilkan jumlah mol gas yang lebih sedikit. Jika reaksi melibatkan gas dengan jumlah mol yang berbeda di sisi reaktan dan produk, sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi tekanannya. Baik, apakah menurut kamu? Ya, tentu. Baik. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, maka berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi